Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nabila dengan NPM 1901186 akan menjelaskan tentang studi tentang strategi bersaing pada UMKM dalam meningkatkan kinerja. Penelitian saya pastikan berdasarkan dengan fenomena. Yang pertama dikemukakan oleh Enrico Tanuwijaya, UMKM perlu melakukan transformasi demi meningkatkan produktivitas penjualan dan UMKM masih kurang terintegrasi dengan korporasi besar sehingga berdampak pada produktivitas perusahaan. Lalu dikemukakan oleh Teten Masduki, 80% pelaku UMKM mencatat margin keuntungan yang rendah dan mencatat penurunan nilai aset karena sebagian besar UMKM kesulitan mendistribusikan strategi kreativitas pada produknya. Dan yang terakhir oleh Ludi Salahuddin, yaitu UMKM masih terkendala dalam hal daya saing dan rendahnya kualitas SDM yang berdampak pada produktivitas perusahaan. Bahwa kinerja UMKM yang baik sangat diperlukan dalam masa depan persaingan antar perusahaan lainnya yang cukup tinggi. Untuk mengukur kinerja seseorang diukur secara berimbang dalam dua perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja, salah satunya adalah strategi bersaing. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja perusahaan akan meningkat bila memiliki strategi bersaing yang baik. Lalu selanjutnya ada tabel operasional variabel, strategi bersaing yang diungkapkan oleh Porter tahun 1985, dimensinya ada 3, yaitu strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Kinerja perusahaan yang diungkapkan oleh Kaplan dan Norton tahun 19, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif inovasi dan pembelajaran. Lalu objek penelitiannya yaitu strategi bersaing pada UMKM dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan metode penelitian deskriptif analisis, pendekatan kualitatif dengan sumber data-data primer, teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner, instrumen penelitian dengan pedoman kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, dan pita. Lalu tahapan analisis datanya adalah triangulasi data dan triangulasi metode. Hasil penelitian, tabel 1 strategi bersaing yang diterapkan skala Kamel-Claes adalah yang satu, strategi keunggulan biaya, kepemimpinan biaya atau biaya rendah tidak diimplementasikan. Lalu ada kepemimpinan biaya, nilai terbaik ya diimplementasikan karena. Lalu ada strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi produk, iya. Lalu ada diferensiasi personal, yaitu iya. Lalu diferensiasi citra, tidak. Lalu ada strategi fokus, yaitu fokus biaya rendah dan fokus nilai terbaik. Fokus biaya rendah, iya. Karena fokus nilai terbaik, tidak. Karena. Lalu ada tabel 2, kinerja perusahaan pada skala di Kamel-Claes. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Skala di Kamel-Claes menetapkan target laba dan pendapatan pada periode tertentu, iya, karena bahan baku yang dijual di pasaran pada periode tertentu mengalami fluktuasi. Yang kedua adalah skala di Kamel-Claes mengalami peningkatan pendapatan setiap periodenya, iya, karena skala di Kamel-Claes melakukan ekspansi pasar terus-menerus dan juga itu merupakan target dari skala di Kamel-Claes untuk meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, skala di Kamel-Claes selalu melaksanakan kegiatan operasi dengan biaya yang paling efisien, iya, karena para shareholders turut menjadi bagian dari direksi agar direksi tidak perlu dibayar dan para shareholders mengambil keuntungan dari dividen yang sudah ditetapkan. Keempat, skala di Kamel-Claes menggunakan aset yang dimiliki secara optimal, ya, karena tempat beroperasi skala di Kamel-Claes dimiliki oleh salah satu pemegang shareholders. Berikut aset seterusnya. Lalu perspektif pelanggan. Nomor 1, skala di Kamel-Claes selalu mengedepankan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, iya, karena standarisasi bisnis skala di Kamel-Claes mengedepankan customer satisfaction terhadap produk yang disajikan. Kedua, skala di Kamel-Claes selalu menciptakan inovasi atau gagasan baru terhadap produk atau jasa yang ditawarkan ke pelanggan, tidak, karena skala di Kamel-Claes berpegang terhadap prinsip yang telah dibangun dari awal. Ketiga, skala di Kamel-Claes melaksanakan kegiatan promosi melalui media massa seperti koran, radio, TV, sarana promosi lainnya untuk menambah pelanggan baru, iya, karena digital marketing penting untuk meningkatkan penjualan. Keempat, skala di Kamel-Claes selalu menanggapi secara langsung kritik atau komplain dari pelanggan, iya, karena standarisasi bisnis skala di Kamel-Claes mengedepankan customer satisfaction agar konsumen tetap nyaman dengan pelayanan dan produk yang diberikan. Kelima, skala di Kamel-Claes memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan transaksi bagi pelanggan, iya, karena skala di Kamel-Claes mengikuti proses transaksi yang sesuai dengan zaman. Lalu ada perspektif proses bisnis internal. Skala di Kamel-Claes selalu menetapkan target laba dan pendapatan pada periode tertentu, iya, karena bahan baku yang dijual di pasaran pada periode tertentu mengalami fluktuasi. Lalu yang kedua, skala di Kamel-Claes selalu menyesuaikan proses operasionalnya dengan perkembangan teknologi yang baru, iya, karena skala di Kamel-Claes menggunakan POS atau aplikasi kasir, mesin edisi yang terbaru, dan sebagainya. Lalu, skala di Kamel-Claes telah memberikan pelayanan pasca penjualan seperti memberikan garansi, solusi terhadap komplain, dan lain-lain, iya. Karena skala di Kamel-Claes selalu melakukan
pertanggungjawaban atas kesalahan sekecil apapun terhadap konsumen. Lalu ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama adalah apakah skala di Kemenpes selalu memperhatikan dan menyediakan fasilitas yang memadai bagi karyawan? Tidak, karena itu bentuk dari efisiensi dari operasional. Lalu yang kedua, apakah skala di Kemenpes memberikan penghargaan kepada karyawan atas prestasi yang diraih dalam pekerjaannya? Iya, karena sanksi dan penghargaan itu perlu diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Lalu apakah skala di Kemenpes memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan agar dapat menambah pengetahuan dalam pekerjaan? Iya, karena karyawan skala di Kemenpes harus memiliki kemampuan yang tinggi dan dalam menyajikan produk, kesopanan terhadap konsumen, kredibilitas yang baik, karyawan yang cepat dan tanggap, dan komunikasi yang baik. Lalu kesimpulannya yang pertama adalah strategi yang digunakan oleh skala Kemenpes adalah strategi keunggulan biaya pada kepemimpinan biaya, nilai terbaik, lalu strategi diferensiasi pada diferensi produk dan diferensiasi personalia, lalu ada strategi fokus biaya rendah, di mana mereka membedakan usahanya dengan para pesaing, yaitu dengan mengusungkan campaign bertema self-improvement. Dari kampanye tersebut, skala Kemenpes berupaya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kafe dengan memberikan kualitas produk, menciptakan produk yang unik, meningkatkan kompetensi karyawan, dan sebagainya. Dan pemanfaatan ruang kosong di lantai 1 menjadi ruang yang dapat digunakan secara produktif dan meningkatkan potensi penjualan yang sudah tersedia di skala Kemenpes. Lalu yang kedua, kinerja perusahaan skala Kemenpes sangat meningkat dilihat dari semua aspek indikator pada kinerja perusahaan yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Skala Kemenpes sudah cukup memiliki kinerja perusahaan yang baik. Lalu yang ketiga adalah dengan memberikan mutu dan kualitas produk yang baik, menciptakan produk yang unik dan bervariasi, memiliki karyawan yang mempunyai kompetensi yang tinggi, dan memberikan harga khusus terhadap konsumen tertentu dapat